Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farid, kelas 9B, nomor absen 16. Di sini saya akan menjelaskan tentang seni pertunjukan wayang kulit dan seni sastra. Yang pertama adalah seni pertunjukan wayang kulit. Seni pertunjukan wayang kulit merupakan perpaduan kebudayaan Jawa dan unsur keislaman. Bagi orang Jawa, wayang bukan hanya sebagai tontonan, tetapi juga wejangan atau nasihat-nasihat karena syarat dengan pesan-pesan moral yang menjadi filsafat hidup orang Jawa. Pertunjukan wayang diiringi oleh seperangkat alat musik gamelan. Wayang pada mulanya dibuat dari kulit kerbau. Hal ini dimulai pada zaman Raden Patah. Dahulunya, lukisan seperti bentuk manusia, kemudian para wali mengubah bentuknya. Dari semula lukisan wajahnya menghadap lurus, kemudian agak dimiringkan. Sumber cerita dalam mementaskan wayang diilhami dari kitab Ramayana dan Mahabharata. Tentunya, para wali mengubahnya menjadi cerita-cerita keislaman sehingga tidak ada unsur kemusyrikan di dalamnya. Salah satu lakon yang terkenal dalam pewayangan ini adalah Jamus Kalimosodo, yang dalam diterjemahkan menjadi jimat kalimat syahadat. Yang kedua adalah seni sastra. Seni sastra yang berkembang di zaman Islam umumnya berkembang di daerah sekitar Selat Malaka atau daerah Melayu dan juga ada di Jawa. Ditinjau dari corak dan isinya, kesusastraan zaman Islam dibagi menjadi beberapa jenis, meskipun pembagian itu tidak dapat dilakukan secara tegas, sebab sering terjadi suatu naskah dapat dimasukkan ke dalam dua golongan sekaligus. Jenis-jenis karya sastra yang sesuai dengan ajaran Islam diantaranya adalah babat, hikayat, dan suluk. Babat adalah dongeng yang sengaja diubah sebagai cerita sejarah. Dalam babat, tokoh dan peristiwa hampir semua ada dalam sejarah, tetapi penggambarannya dilakukan secara berlebihan. Babat merupakan campuran antara fakta sejarah, mitos, dan kepercayaan. Contohnya babat Tanah Jawi, babat Cirebon, babat Mataram, babat Surakarta, babat Giyanti, dan babat Pakepung. Di daerah Melayu, babat dikenal dengan nama sejarah Sarasilah atau Silsilah atau juga Tambu, yang juga diberi judul hikayat. Contohnya Tambu Minangkabau, hikayat Raja-Raja Pasai, dan hikayat Sarasilah Perak. Kemudian adalah hikayat. Hikayat adalah cerita atau dongeng yang biasanya penuh dengan keajaiban dan keanehan. Tidak jarang hikayat berpangkal dari tokoh-tokoh sejarah atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Hikayat yang terkenal adalah hikayat Raja-Raja Pasai, hikayat 1001 Malam, dan hikayat Bayan Budiman, dan lain-lain. Yang terakhir ada suluk. Suluk adalah kitab-kitab yang menguraikan soal tasawuf. Kitab suluk sangat menarik karena sifatnya pateisme, yaitu menjelaskan bersatunya manusia dengan Tuhan, atau manunggaling kawula lan Gusti. Pujangga-pujangga kerajaan dan para wali yang menghasilkan karya sastra jenis suluk adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah Sunan Bonang, mengembangkan ilmu suluk dalam bentuk puisi yang dibukukan dalam kitab Bonang. Lalu ada Hamzah Fangsuri, menghasilkan karya sastra dalam bentuk puisi yang bernafaskan keislaman, misalnya syair perahu dan syair dagang. Dan yang terakhir ada Syekh Yusuf, seorang ulama Makassar yang diangkat sebagai pujangga kerajaan Banten. Berhasil menulis beberapa buku tentang tasawuf. Terima kasih, sekian dari saya, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.